Imam Malik, bernama lengkap Abu Abdullah Malik, bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr, bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 711 dan wafat 795 Masehi. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya Islam maupun sesudahnya, tanah asal leluhurnya adalah Yaman. Namun setelah nenek moyangnya menganut Islam mereka pindah ke Madinah. Kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun kedua Hijriah. Kakek dan ayahnya termasuk ulama hadis terpandang di Madinah, oleh sebab itu, sejak kecil Imam Malik tak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu, karena beliau merasa Madinah adalah kota sumber ilmu yang berlimpah dengan ulama-ulama besarnya. Imam Malik menekuni pelajaran hadis kepada ayah dan paman-pamannya juga pernah berguru pada ulama-ulama terkenal seperti Nafi bin Abi Nuaim, Ibnu Syihab al-Zuhri, Abu Zinad, Hashim bin Urwah, Yahya bin Said al-Ansari, Muhammad bin Munkadir, Abdurrahman bin Hurmus dan Imam Ja'far as-Sadiq. Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan, tidak kurang 4 khalifah, mulai dari Al-Mansur, Al-Mahdi, Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun pernah jadi muridnya. Bahkan ulama-ulama besar Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pun pernah menimba ilmu darinya. Menurut sebuah riwayat disebutkan bahwa murid Imam Malik yang terkenal mencapai 1.300 orang. Ciri pengajaran Imam Malik adalah disiplin, ketentraman dan rasa hormat murid terhadap gurunya. Karya Imam Malik terbesar adalah bukunya Al-Muwatta, yaitu kitab fikih yang berdasarkan himpunan hadis-hadis pilihan. Menurut beberapa riwayat mengatakan bahwa buku Al-Muwatta tersebut tidak akan ada bila Imam Malik tidak dipaksa oleh Khalifah Al-Mansur sebagai sanksi atas penolakannya untuk datang ke Baghdad, dan sanksinya yaitu mengumpulkan hadis-hadis dan membukukannya. Awalnya Imam Malik enggan untuk melakukannya, namun setelah dipikir-pikir tak ada salahnya melakukan hal tersebut akhirnya lahirlah Al-Muwatta, yang ditulis pada masa Khalifah Al-Mansur 754–775 Masehi, dan selesai di masa Khalifah Al-Mahdi 775–785 Masehi. Semula kitab ini memuat 10.000 hadis namun setelah diteliti ulang, Imam Malik hanya memasukkan 1.720 hadis. Selain kitab tersebut, beliau juga mengarang buku Al-Mudawwanah Al-Kubra. Imam Malik tidak hanya meninggalkan warisan buku, tapi juga mewariskan mazhab fikihnya di kalangan Sunni yang disebut sebagai mazhab Maliki. Mazhab ini sangat mengutamakan aspek kemaslahatan di dalam menetapkan hukum. Sumber hukum yang menjadi pedoman dalam mazhab Maliki ini adalah Al-Quran, Sunnah Rasulullah, amalan para sahabat, tradisi masyarakat Madinah, qiyas dan al-maslahah al-mursal kemaslahatan yang tidak didukung atau dilarang oleh dalil tertentu. Pemikiran Imam Malik di bidang hukum Islam atau fikih sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Madinah sebagai pusat timbulnya Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sunnah sahabat merupakan lingkungan kehidupan Imam Malik sejak lahir sampai wafatnya. Oleh sebab itu, pemikiran hukum Imam Malik banyak dipengaruhi dan berpegang pada sunnah-sunnah itu. Kalau terjadi perbedaan antara satu sunnah dengan sunnah yang lain, maka ia berpegang pada tradisi yang berlaku di masyarakat Madinah. Menurut pendapatnya, tradisi masyarakat Madinah ketika itu berasal dari tradisi para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat dijadikan sumber hukum. Kalau ia tidak menemukan dasar hukum dalam Al-Quran dan Sunnah maka ia memakai qiyas dan maslahah al-mursalah, maslahat atau kebaikan umum. Berdasarkan pendapat Imam Malik tersebut, dasar-dasar hukum yang berlaku dalam mazhab Maliki adalah sesuai dengan urutan berikut. 1. Al-Quran. 2. As-Sunnah. 3. Sunnah sahabat. 4. Tradisi masyarakat Madinah. 5. Qiyas. 6. Al-Maslahah al-Mursalah.